Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya telah hadir dalam Zoom ini guna untuk melakukan Zoom meeting untuk melakukan tugas akhir dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Zoom kali ini kita akan membahas sebelum pada buku. Kelompok kami beranggotakan dari saya sendiri, Nur Aiful-Jain. Yang kedua ada Muhammad Rizky Afrizal, dan yang ketiga ada Steve Ibn Hazel Garungal. Oke, langsung saja. Buku ini mengenai tata kelola teknologi informasi, dan diantaranya bab 1 terdiri, bisa berhenti, Mas, di ini aja, daftar isi. Mas Steve Ibn, mulai di daftar isi dulu. Oke, yang pertama itu ada bab 1 terdiri dari konsep tata kelola teknologi informasi. Terus yang kedua budaya manajemen informasi, bab ketiga ada manajemen informasi teknologi informasi, dan yang keempat ada perencanaan dan peraturan teknologi informasi. Yang kelima itu terdiri dari struktur, proses, dan mekanisme. Terus ada bab ke-6, boleh scroll Kak. Bab 6 ada strategi tata kelola teknologi informasi, bab ke-7 model tata kelola. Terus ada bab 8 ada control objective for information and related technology atau COBIT. Terus yang bab 9 ada model tata kelola teknologi informasi. Untuk bab pertama yang akan dibawakan oleh Rizky Afrizal. Saya persilahkan. Oke, bab pertama konsep tata kelola teknologi informasi yaitu perkembangan menunjukkan bahwa tata kelola ini mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meraih kesuksesan di era ekonomi informasi saat ini. Bahkan TI saat ini merupakan sentra penting dari banyak operasi bisnis sehingga tata kelola perusahaan dan tata kelola TI merupakan satu-satunya yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu tata kelola TI? Yang pertama ada definisi tata kelola, yaitu tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Next, tata kelola organisasi mempunyai 5 prinsip dasar, yaitu sebagai yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses dan mengungkapkan informasi, kinerja organisasi secara akurat. Yang kedua, independensi, yaitu kebebasan melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa tekanan pihak lain. Yang ketiga, ada keadilan, yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap para stakeholders. Yang keempat ada akuntabilitas, yaitu pengelolaan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang didasari iktikat baik. Dan terakhir ada tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban kepada stakeholder sesuai peraturan dan etika usaha yang berlaku. Next. Langsung ke bab 2, Mas Eben. Bab kedua yaitu adanya budaya manajemen informasi, yaitu adalah menyangkut perilaku dan kecenderungan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan informasi untuk membantu seseorang maupun menyelesaikan pekerjaannya. Manfaat dan tujuan informasi, yaitu ada tujuan si penerima informasi, yaitu adalah untuk memberikan bantuan. Maka informasi itu harus membantu si penerima dalam usahanya untuk mendapatkannya. Yang kedua ada ketelitian, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada ruang, yang kelima ada bentuk dan hubungan, dan yang terakhir ada informasi, efektif informasi. Dan manfaat budaya informasi, ada juga tujuan budaya informasi, dan next. Yang berikutnya ada model budaya informasi, ada teknoratik, dan ada anarki. Next. Dan ada federal. Next.
Masuk bab 3 yaitu manajemen dan governance teknologi informasi. Manajemen TI merupakan hal yang berkaitan dengan rencana, pengelolaan, pengaturan, dan pengontrolan sumber daya teknologi informasi berdasarkan kebutuhan dan prioritasnya. Yang kedua ada IT governance. Governance. Setelah diketahui, governance adalah yang mengarahkan, sementara beberapa kamus bahasa Inggris mengartikan governance. Banyak kalangan menggunakan istilah tata kelola governance, sering disosialisasikan dengan konteks atau tingkat organisasi. Next. Yang ketiga ada Oke, selanjutnya yaitu bab 4, perencanaan dan pengaturan teknologi informasi, yaitu menyusun master plan TI. Suatu perusahaan tidak bisa secara gegabah melakukan implementasi untuk menunjang proses bisnis, dikarenakan harus menghitungkan cost, benefit, dan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, perusahaan untuk menerapkan teknologi informasi membutuhkan perencanaan yang matang. Dengan istilah blueprint sering disebut dengan IT Master Plan sebagai dasar perusahaan dalam melakukan implementasi penggunaan teknologi informasi. Banyak manfaat yang bisa diambil dalam manfaat Master Plan, diantaranya adalah IT Master Plan. Selanjutnya, tentunya yaitu mengembangkan arsitektur informasi, yang dimana dalam dunia teknologi informasi, arsitektur informasi atau arsitektur informasi diartikan sebagai istilah rancangan yang berisi gambaran atau deskripsi terperinci tentang struktur sebuah informasi. Penekanan pada deskripsi tentang ini menyebabkan arsitektur informasi sehingga dikenal dengan istilah architectural description. Next. Ya, stop. Dalam kerang arsitektur informasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu arsitektur terpusat atau crystallized, arsitektur tersebar, decentralized, dan arsitektur client atau server. Dalam menentukan arah dan tujuan teknologi, perusahaan dapat menunjukkan perencanaan untuk mengembangkan sumber daya informasi. Beberapa perusahaan tidak menginginkan seluruh manajemen sebagai aplikasi teknologi di organisasi. Oleh sebab itu, orang perusahaan lebih menginginkan untuk berbagi informasi dengan perusahaan lain. Next. Dalam bab 5 ini ada struktur proses dan mekanisme, yang dimana keputusan untuk menerapkan kerangka kerja TI terkadang dapat disebabkan oleh isu-isu tertentu atau suatu masalah kritis. Untuk dapat menempatkan struktur proses dan mekanisme pada tata kelola teknologi informasi sehingga dapat dipahami dalam satu dengan lainnya. Selanjutnya, Mas Eban. Oke. 5.1 ini struktur merupakan mekanisme yang melibatkan fungsi atau jabatan bertanggung jawab seperti eksekutif TI dan berbagai komisi TI untuk membuat keputusan TI. Next. Untuk selanjutnya itu ada proses, yang dimana mekanisme yang menggambarkan proses pengambilan dan pengawasan keputusan strategi TI. Mekanisme proses yang umum atau ada dalam tata kelola TI sebagai berikut. Yang pertama ada tracking of IT project atau research. Yang kedua ada service level agreements. Ketiga ada formally tracking business value or IT. Yang keempat ada chargeback arrangement. Selanjutnya, Kak. Yang selanjutnya ada relation mechanism. Selain proses dan struktur, perlu diperhatikan juga mekanisme relation antara proses dan struktur tersebut untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan tata kelola teknologi. Selanjutnya, tata kelola teknologi informasi. Berikut adalah struktur proses mekanisme tata kelola teknologi informasi.
di mana situ ada integritas strategi, structures, proses, relation, mechanism. Next. Selanjutnya itu ada di bab 6, yaitu strategi tata kelola teknologi informasi, yang dimana itu strategic alignment, mengartikulasikan niat perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi untuk beberapa atau semua area tertentu berdasarkan kebutuhan bisnis. Ketika merumuskan strategi TI, perusahaan harus yang selanjutnya itu strategi plan. Perencanaan strategi plan berbeda dengan perencanaan bisnis. Sebuah strategi plan yang ada yang pertama itu is for, mungkin bisa dibaca, bisa dilihat pada layar selanjutnya, Kak. Yang ketiga adalah elemen of strategic plan, yang dimana di elemen-elemennya adalah ada mission statement selanjutnya. Terus ada value atau guiding principles. Selanjutnya ada SWOT. Terus ada beberapa elemen yang dapat membantu menentukan masa depan bisnis. Terus ada membantu mencapai sasaran, yaitu strategic objective, strategi, terus ada short term. Selanjutnya, terus ada action items dan scorecard. Selanjutnya, langsung ke bab 7, yaitu di mana bab 7 ini terdiri dari model tata kelola, yaitu ISO, di mana tata kelola teknologi informasi telah menjadi suatu hal yang penting dalam dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan. Oke, oleh karena itu strategi TI harus mendorong penyelesaian bisnis dengan memastikan bahwa TI mendukung strategi, menyeimbangkan investasi antar sistem yang mendukung perusahaan seperti mengubah perusahaan untuk menciptakan infrastruktur, memungkinkan bisnis untuk tumbuh dan bersaing di arena baru. Next. Selanjutnya itu ada strategic plan. Ada beberapa, bisa dilihat sendiri pada layar. Selanjutnya, next, next. Oke, stop. Kita balik lagi ke bab 7. Oke, stop. Adapun tujuan dalam pengendalian ISO, Oke, sekarang bab 8, control objective for information, merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi TI, control issue bagi auditor, sedangkan untuk TI user untuk memperoleh keyakinan atas sistem aplikasi yang dipergunakan dan manajer untuk mengambil keputusan investasi di bidang TI. Lalu ada visi misi COVID. Visi COVID adalah sebagai model untuk penguasaan TI. Misinya melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif yang diterima di lingkungan internasional dan digunakan sehari-hari oleh manajer dan auditor. Fokus COVID
Yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas TI, lalu membantu TI dalam memahami kebutuhan bisnis, menempati praktik untuk kebutuhan bisnis seefisien mungkin, lalu memastikan keselarasan antara bisnis dengan TI, dan terakhir membantu eksekutif dalam memahami dan mengelola investasi TI sepanjang masa hidupnya. Lalu ada manfaat, yang pertama merupakan bahasa umum untuk eksekutif, yang kedua pandangan tentang apa yang dilakukan TI, pemahaman tentang bagaimana bisnis dan TI dapat bekerja sama, penyelarasan yang lebih baik yang berdasarkan pada fokus organisasi, kualitas layanan TI yang lebih baik, peningkatan efisiensi, mengurangi risiko operasional, manajemen TI yang lebih efektif, memperjelas perkembangan kebijakan, memicu lebih banyak audit yang efisien dan berhasil. Lalu yang terakhir memperjelas kepemilikan dan bertanggung jawab berdasarkan orientasi proses. Lalu ada target user COVID. COVID. Yang pertama ada manajer, lalu yang kedua user atau pengguna akhir, yang ketiga ada auditor, yang keempat ada konsultan bisnis dan TI, yang terakhir ada profesional manajemen layanan TI. Lalu ada kerangka kerja, lalu lanjut ke bab 9, model tata kelola teknologi informasi. Proses pengelolaan teknologi informasi harus terlebih dahulu didefinisikan oleh perusahaan sebelumnya. Yang bersangkutan dapat meranang struktur divisi atau unit teknologi informasi yang sesuai. Karena secara prinsip, terlepas dari jenis atau bentuk struktur organisasi, unit teknologi informasi, jumlah proses tata kelola harus dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada ini perencanaan dan organisasi. Lalu ada pengelolaan teknologi informasi itu dibagi menjadi 4 domain utama. Yang pertama perencanaan dan organisasi, yang kedua ada pengadaan dan implementasi, yang ketiga ada penyelenggaraan dan pelayanan, yang keempat ada pengawasan dan evaluasi. Di sini ada penyelenggaraan dan pelayanan, lalu ada pengawasan dan evaluasi, lalu ada implementasi. Proses generik tersebut haruslah dimiliki oleh sebuah perusahaan yang menganggap teknologi informasi sebagai salah satu sumber daya strategisnya. Lalu dengan manajemen perusahaan ini ada 8. Yang pertama ada paradigma yang dipergunakan oleh COVID. Lalu ada konsep COVID dibangun berbasis pada proses. Yang ketiga ada masing-masing perusahaan yang berada dalam suatu industri tertentu. Yang keempat ada keseluruhan konsep COVID secara lengkap. Lalu yang kelima ada referensi yang tersedia sudah sedemikian lengkapnya. Lalu yang keenam ada perusahaan yang berminat untuk menerapkan COVID. Yang ketujuh ada implementasi dan pengembangan dari konsep ini. Lalu yang ke-8 ada kehandalannya yang terbukti karena telah dipergunakan secara luas. Baik, terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai dalam presentasi buku Tata Kelola Teknologi Informasi ini. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan pada buku maupun pada presentasi kami mohon maaf. Mungkin itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Terima kasih.